Ya, selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini. Di video kali ini teman-teman, saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman semua dimanapun berada terkait dengan tanaman hidroponik. Dan kebetulan saat ini saya sudah bersama dengan gurunya tanaman hidroponik ini. Jadi beliau merupakan seorang penyuluh, dan bapak ini namanya Pak Yonatan Tunliu. Jadi seperti apa cara kerja tanaman hidroponik ini, kita langsung tanyakan saja ke pakarnya. Baik, kita langsung sapa saja. Ya, baik, selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Damian. Ya, ini Pak, terkait dengan tanaman hidroponik ini Pak. Ini kan tanaman yang memang jarang juga orang yang paham tentang tanaman ini Pak. Bagaimana proses pembuatannya, mulai dari persemaian sampai pada panen. Bisa Bapak jelaskan cara apanya Pak, cara pembuatannya? Ya. Oke, makasih. Selamat sore bagi kita semua. Terima kasih Pak Damian sudah hadir di tempat kami untuk kita saling berbagi, berdiskusi, sampai pada saat ini kita sudah berada di samping rumah atau samping tempat kita ini, di mana ada kegiatan di sini. Nah, berbicara tentang penanaman, tentunya saat ini kita menggunakan sistem hidroponik ya Pak. Ya, hidroponik ini yang kita gunakan. Nah, kalau di sini sekarang kita lagi nanamnya ada dua jenis dalam satu tandon. Ada selada, dan yang di tangan Bapak ini namanya pakcoy. Pakcoy. Ya, ini sawi, tapi dia lebih dikenal pakcoy. Ya. Nah, ini di tangan saya ini selada. Nah, kalau pembibitan, kalau kita masuk dalam pembibitan itu dalam budidaya, pakcoy itu dia di pembibitannya di hari pertama, pada saat pertama membibit, kita akan membungkusnya dengan plastik hitam, kemudian disimpan di tempat yang bebas sinar matahari. Kemudian satu malam pertama, 1 kali 24 jam, besoknya itu sudah dikeluarkan untuk disinari oleh matahari, dilepas dari. Nah, lama dari pembibitan itu sekitar 7 hari Pak. 7 hari di pembibitan Pak? Ya, 7 hari di pembibitan. Kemudian dia akan dipindah ke talang, talang pembenihan lagi itu jadi 2 kali. Jadi setelah di talang itu selama lagi 7 hari. 7 hari di talang. Ya, jadi talang pembenihan. Ya, talang pembenihan. Jadi semuanya itu 14 hari. 14 hari. Ya, baru pindah tanam ke ini, ke instalasi produksi. Ya, instalasi produksi. Ya. Ini namanya instalasi produksi. Instalasi produksi. Kira-kira 14 hari. Orang bilang itu biasa, teman-teman yang kenal itu HSS, hari setelah semai. Ya, kira-kira begitu. Berarti di tempat semai tadi 7 hari, kemudian dipindah ke talang 7 hari lagi. Talang benih 7 hari, berarti sudah 14 hari teman-teman. Dan setelah itu baru dipindah ke instalasi produksi. Ini instalasi produksinya teman-teman. Jadi memang ukuran tempatnya ini sangat ideal, sangat minimal sekali. Tetapi dari tempat ini teman-teman bisa mendapatkan banyak lubang tanaman ini. Kalau boleh tahu Bapak, kira-kira berapa lubang tanam ini media ini? Ya. Jadi ini di saat ini kita ya memang yang dibilang Pak Damian tadi memang sangat ideal. Yeah. Karena lubang tanam yang kita peroleh hari ini sekitar 120 ya, dengan ukuran media seperti ini ya. Ukuran media kurang lebih 4 meter ke sana, 2 meter. 4 meter kali 2 meter. Ya, dapat 100 lebih lubang tanam.
Iya. 120-an. Jadi ini dari 14 hari tadi setelah dipindahkan ke sini, kemudian dari sini ya kira-kira berapa hari bisa panen ini? Ya, ini karena ada dua jenis, ada selada, ada pakcoy. Kalau di pakcoy dia relatif lebih cepat. Hari panennya ya. Ya. Jadi keseluruhan itu kalau di pakcoy itu idealnya 30 hari itu sudah bisa panen. 30 hari mulai dari semai. Semai. Oh iya. 30 hari mulai dari semai. Waktunya sangat singkat sekali teman-teman. Jadi dalam waktu yang relatif singkat kita bisa panen ini barang ini. Daripada kita beli di pasar, lebih baik kita bikin sendiri. Dan mungkin teman-teman juga penasaran bagaimana modelnya di dalam pot ini. Apa tadi namanya ini Pak? Itu net pot. Net pot. Ini namanya net pot. Kemudian di dalam net pot ini, Media banyak saya buka ya. Ya, silakan. Jadi ini bisa dikenalkan namanya nih Pak? Itu rock wool namanya. Rock wool. Ya. Jadi ternyata tanaman seperti ini teman-teman tidak menggunakan tanah biasa. Jadi makanya mungkin itu alasannya dinamakan hidroponik Ya. karena dia tidak menggunakan tanah biasa tetapi menggunakan barang seperti ini. Dan ini ada dijual di toko-toko Pak ya? Iya. Ya ini pun ada Dijual khusus di toko hidroponik Pak. toko hidroponik. Nah, di toko sembarang. Mahal nggak ini Pak harganya? Ini kalau kita beli selusin itu, tapi kita di sini belinya per pieces ya, per biji. Ya. Kalau di sini kita dapatnya 1001 ya, biji. ya. Pakainya lama, Iya, ini bertahun-tahun. 1001 biji ini teman-teman, tapi kita pakai untuk selamanya sampai Ya. barang ini hancur Ya. kita masih bisa pakai. Ya. Ini bahannya dari plastik Pak. Ya, dari Ya. plastik. Kemudian rockwoolnya tadi itu Pak, itu beli di toko juga Pak ya? Ya, ada di toko tani, ada juga di toko hidroponik ada. Tadi, toko Tapi lebih kebanyakan terjual di hidroponik karena toko tani dengan toko hidroponik itu agak berbeda. Ya. Karena kalau hidroponik memang full semuanya tersedia di situ untuk khusus hidroponik, baik dari rock wool, net pot, Ya. bahkan sampai nutrisi, AB mixnya, nutrisinya. Kira-kira begitu Pak. Oke. Ya. Ternyata mudah kita dapatkan bahan-bahan seperti ini teman-teman. Kalau untuk bibit teman-teman bisa didapat di toko-toko tani juga. Ya. Nah, Bibit biasa Pak. Ya. Nah, ya. kemudian untuk mendapatkan barang seperti ini Pak, ini kan mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini juga penasaran dengan barang-barang seperti ini. Kira-kira ini dibeli atau memang rancang sendiri ini Pak? Ini medianya ini. Apa namanya tadi Pak? Ya, kalau ini dia gulit trapesium. Gulit trapesium. Ya, gulit trapesium. Ini trapesiumnya. Oh, Yang kemiringannya ini yang dibilang trapesium. iya. Kira-kira begitu. Cuman kita punya di sini baru satu gulit Iya. trapesiumnya. Yang lain itu kita desain sendiri. Iya. Kalau ini dari talang air. Talang air dan seperti biasa. bisa kita lubang sendiri. Ya, Nah, ini di lubang sendiri teman-teman. Ya. ada teknik. Ya. Jadi ini juga kita tidak repot siram teman-teman. Jadi ini sudah dibentuk memang keran airnya. Ya, ini pipa selang hidroponiknya ini teman-teman. Jadi ini air ini dari bawah sini ini pipanya baru naik ke sini dan langsung masuk ke sini. Nah, ini saya buka ini Pak ya. Iya, siap. Nah, ini ada airnya di sini teman-teman. Ya, jadi ini seperti ini dia, ada keluar airnya. Jadi kita tidak perlu repot menyiram, ya, dia sudah siram sendiri di situ dengan air yang naik dari bawah. Dan ini airnya ini tetap sirkulasi terus dia Om ya, Bapak ya. Ya. Jadi itu ada pipanya di sana juga teman-teman untuk membuang air yang dari sini supaya tidak tergenang di sini air. Ada pipa pembuangannya lewat bawah sini.
dan masih masuk kembali di sini. Air itu juga bisa dipakai kembali. Dan adakah waktu untuk pembersihan air itu, atau memang air itu Ada. tidak bisa pakai kembali? Terus dipakai, habis dia nanti Pak. Oh, tetap Karena habis. dia harus memenuhi kebutuhan tanaman. Iya, iya. Jadi terserap oleh tanaman, dikonsumsi oleh tanaman, dimakan oleh tanaman, nutrisi dan air ini. Kemudian nanti 3-4 hari sekali kita harus mengecek, kalau sudah berkurang kita tambah lagi. Oh, itu kembali itu ya. Dan ada nutrisi yang ditambahkan. Iya. Nah, berarti ini ada mesin apanya ini? Iya, mesin sedotnya. Ya, Posisi mesin di mana ini, Pak? di dalam Pak. Oh, di dalam Mesin sini. celup dia. Oh, iya. Mesin celup di dalam. Seperti mesin akuarium, tetapi dia lebih kapasitasnya lebih besar. Lebih besar, Pak. Jadi kalau teman-teman yang menyaksikan video ini, Pak, ingin membuka usaha seperti ini, ya walaupun bukan untuk dijual misalnya, tapi untuk pakai sendiri, kira-kira ukuran seperti ini habis berapa modalnya, Pak? Ya, kalau ini kan saya bangun di 2 tahun lalu ya, karena Iya. kita tidak bisa Iya. memastikan hari ini harga ini kan naik dan turun Pak ya. Ya. Harga bajaringan Ya. kita tidak bisa pastikan, tapi waktu itu saya menghabiskan kurang lebih 1.900.000, ya kita bulatkan 2 juta Ya. khusus untuk rangka ini, rangka bajanya Ya. itu 2 jutaan Pak. 2 jutaan, Pak ya. Ya, Jadi belum termasuk yang ini tadi, Pak ya. ya belum termasuk Berarti instalasi. sekitar 3 juta begitu, Ya. Pak ya, sudah bisa ya. Nggak bisa dibeli. Oke, baik Pak Nathan. Ya, Terima kasih atas informasinya tentang penjelasan mengenai tanaman hidroponik ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan Baik. video ini. Dan mungkin sebagai penyuluh pertanian, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada teman-teman yang tertarik dengan media tanam seperti ini. oke, baik. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya hari ini ditanya untuk menyampaikan, saya lebih tertarik katakan bahwa kita tanam aja dulu, lakukan aja dulu. Kalau memang kita berniat untuk membudidayakan sayur melalui sistem hidroponik, maka pesan saya untuk lakukan saja dulu, walaupun skala kecil, kira-kira begitu. Jadi kita lakukan aja dulu, kita tanam saja dulu, kita akan tahu proses demi proses. Minimal kita sudah bisa menumbuhkan sayur. Ya. Kalau sudah tumbuh, kemudian kita akan memperluas lagi, karena kita sudah paham bahwa menumbuhkan itu sudah caranya begini, kira-kira begitu. Jadi kalau memang ada yang berminat, bisa nanti kapan-kapan kita ketemu dan sharing, bisa menghubungi Pak Demian, karena hari ini kita sudah mulai membangun komunikasi Pak. Ya. Kita sudah bisa berdiskusi, ini sangat luar biasa. Iya. Kira-kira begitu pesan saya untuk teman-teman. Oke, baik Pak Nathan, terima kasih. Kemudian teman-teman, untuk mengetahui lebih jauh tentang informasi tanaman-tanaman hidroponik seperti ini, teman-teman juga bisa mengunjungi channel YouTube dari Bapak ini. Boleh dikenalkan channel YouTube-nya? Iya. Oke, jadi channel YouTube kami itu Go Green Pasangkayu. Jadi kami punya komunitas, kemudian kami punya channel YouTube. Tujuan kami membuat channel itu untuk mengedukasi Iya. masyarakat dimanapun, siapapun dan kapanpun bisa membuka, melihat channel YouTube kami Go Green Pasangkayu. Go Green Go Pasangkayu. Green Pasangkayu. Jadi kalau sudah masuk, tolong di like, comment, share, Dan kemudian subscribe. subscribe. Iya. Makasih Oke. Pak Denny. Baik, Pak Nathan, terima kasih banyak. Sama-sama. Ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Oke. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Ya.